Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Swastika Andini, NPM 1951020421. Video ini guna memenuhi UTS mata kuliah Pasar Modal Syariah semester 4. Soal yang pertama yaitu jelaskan pengertian dan dasar hukum pasar modal syariah yang Anda ketahui. Pasar modal syariah adalah instrumen keuangan jangka panjang yang mengelola perdagangan surat utang, saham, reksadana dengan menerapkan prinsip syariah sebagai landasan kerjanya. Karena pasar modal syariah masih termasuk dalam sistem pasar modal Indonesia, maka dalam penerapannya pun masih diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Namun, terdapat beberapa pertambahan aturan pelaksanaannya yang tercantum pada aturan khusus tentang pasar modal syariah yang dibuat oleh Bapepam selaku regulator pasar modal Indonesia, yaitu yang pertama Peraturan Nomor 2.K.1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Yang kedua, Peraturan Nomor 9.A.13 tentang penerbitan efek syariah. Yang ketiga, Peraturan Nomor 9.A.14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Soal yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan variabel terpenting di pasar modal syariah yang ada di Indonesia. Prinsip Islam di dalam pasar modal diartikan sebagai prinsip-prinsip yang menjadi variabel atau syarat utama terbentuknya pasar modal syariah. Prinsip-prinsip dasar Islam yang utama di pasar modal terdiri atas pelanggaran riba, gharar, maisir atau judi, dan kehalalan barang. Yang pertama, riba. Suatu tambahan dalam transaksi efek yang ditetapkan atau diperjanjikan di depan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari transaksi tersebut. Yang kedua, gharar. Suatu ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas, kuantitas, dan penyerahan objek akad. Yang ketiga adalah maisir. Suatu bentuk aktivitas yang mengandung unsur untung-untungan, penipuan, dan manipulasi. Yang keempat, kehalalan barang. Barang dan jasa yang menjadi objek transaksi wajib halal yang menjadikan keharaman atas barang atau jasa dapat dikarenakan zatnya atau haram li zatihi, bukan karena zatnya dan karena keberadaannya. Soal yang ketiga, berikan pendapat Anda mengenai perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dan bagaimana menurut Anda pentingnya berinvestasi dalam Islam. Perkembangan pasar modal syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Pada tanggal 26 Agustus 2008, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR 0001 dan IFR 0002. Kemudian dilanjutkan dengan terbitnya Fatwa Nomor 80 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler Bursa Efek pada tanggal 8 Maret 2011. Setelah fatwa tersebut terbit, BEI meluncurkan indeks saham syariah atau ISSI sebagai indeks komposit saham syariah yang terdiri dari seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Tahun 2011 kemudian diikuti dengan diluncurkannya Syariah Online Trading System atau SOTS oleh perusahaan efek pada tahun yang sama yang menyebabkan makin berkembangnya transaksi online di pasar modal Indonesia secara pesat. Hal ini dikarenakan perdagangan saham secara online dapat memudahkan investor untuk bertransaksi dimanapun mereka berada. Awalnya, fasilitas perdagangan online hanya disediakan untuk transaksi saham konvensional. Lebih jauh, Bursa Efek Indonesia mulai juga memfasilitasi perdagangan saham syariah secara online melalui sistem online trading system. Pentingnya berinvestasi dalam
Islam, yaitu investasi dalam Islam merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan. Hal ini secara eksplisit tertuang dalam berbagai ayat seperti Quran surat Al-Hasyr ayat 18, surat Luqman ayat 34, dan Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Tidak semua jenis investasi dibolehkan dalam Islam. Hanya investasi yang sesuai dalam ajaran Islam yang boleh diikuti oleh investor muslim. Prinsip-prinsip tersebut meliputi jenis usaha dan transaksi yang harus mengikuti norma-norma syariat Islam. Artinya, pada jenis usaha, produk atau jasa yang diberikan serta cara pengelolaan perusahaan emiten bukan usaha yang dilarang oleh syariat seperti usaha perjudian, perdagangan yang dilarang. Begitu pula dengan jenis transaksinya harus dilakukan dengan prinsip sangat hati-hati. Tidak boleh melakukan spekulasi di dalamnya. Dan soal yang terakhir, bagaimana konsep dari saham syariah serta penyeleksian saham syariah dan penilaian saham di pasar modal. Yaitu pada dasarnya konsep saham syariah telah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu konsep kegiatan syirkah atau musyarakah. Konsep syirkah tersebut merupakan konsep kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak dengan hak bagi hasil usaha dan bersama keuntungan ada resiko yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak yang bersyirkah. Tergantung dari besarnya porsi atau nisbah yang ditetapkan di awal. Kriteria penyeleksian atau screening saham syariah yang ditetapkan OJK terdapat di dalam peraturan OJK nomor 35 garis miring PJOK .4 tahun garis miring 2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Kriteria dimaksud juga telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI nomor 40 tentang modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Kriteria tersebut adalah yang pertama, tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal yang meliputi perjudian dan permainan yang tergolong judi, jasa keuangan ribawi, contohnya bank konvensional berbasis bunga dan perusahaan pembiayaan konvensional berbasis bunga, jual beli risiko yang mengandung unsur gharar dan maisir, contohnya asuransi konvensional, memproduksi, mendistribusi, memperdagangkan atau menyediakan barang atau jasa haram zatnya, contohnya minuman keras, daging babi, barang karena zat yang ditetapkan oleh DSN MUI. Lalu yang terakhir, barang atau jasa yang merusak moral atau bersifat mudarat, contohnya pornografi dan rokok. Yang kedua, tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Yang ketiga, memenuhi rasio keuangan sebagai berikut. Yang pertama, total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45%, dan total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%. Terdapat beragam metodologi yang digunakan untuk menyeleksi saham syariah di berbagai negara, namun demikian, secara umum metode yang digunakan terdapat kemiripan, yaitu menggunakan kriteria kegiatan usaha dan rasio keuangan perusahaan. Secara umum ada dua analisis investasi saham, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental adalah studi tentang ekonomi, industri, dan kondisi perusahaan untuk memperhitungkan nilai dari saham perusahaan. Analisis ini menitik beratkan pada data-data kunci dalam laporan keuangan perusahaan untuk memperhitungkan apakah harga saham sudah diapresiasikan secara akurat. Yang kedua, analisis teknikal. Analisis teknikal adalah analisis kinerja saham syariah yang menggunakan pendekatan analisis pergerakan teknis harga saham. Untuk melakukan analisis ini diperlukan alat bantu khusus teknikal yang biasanya berupa chart atau diagram dan hanya menggunakan data masa lalu sehingga tidak memerlukan informasi tentang kinerja apapun. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.